Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam juga buat pemirsa semua yang mungkin nanti nonton YouTube-nya ya bisa siang, bisa pagi, bisa malam. Nah, saya Sony Rusman dari Inanews. Nah, hari ini kami menyelenggarakan sebuah diskusi. Ya, diskusi berjudul Banpol 24. Nah, Inanews juga didukung oleh Parade Kontrabenda Kantor Buruh. Nah, Sobat Inanews, Banpol 24 ini adalah sebuah program yang memang dibuat untuk menyambut pesta demokrasi. Nah, pesta demokrasi untuk menghadapi pemilu 2024. Nah, di sini saya akan membahas sebuah urgensi relawan dalam pemenangan. Nah, kebetulan suatu kehormatan di Studio Inanews sudah hadir beberapa relawan yang nanti saya perkenalkan, bahwa di sini saya akan bahas bahwa peran relawan dalam sosialisasi Pilpres untuk tujuan pemenangan dalam pemilihan umum 2024. Nah, geliat politik di Indonesia menjelang pesta demokrasi untuk pemilu 2024 itu dimeriahkan oleh kelompok-kelompok relawan. Nah, mereka lahir dan tumbuh karena dukungan kepada pihak tertentu, meski bergerak lebih mandiri. Nah, pemilu 2024 kali ini juga tidak lepas dari para relawan-relawan ini, gitu. Nah, karena apa? Tidak semua pemilih mau dekat dengan partai politik. Karena itu butuh tangan-tangan lain. Nah, tangan-tangan lain ini untuk mendekati mereka, terutama ketika agenda politik semakin padat. Nah, tangan lain itu antara lain diperankan oleh kelompok-kelompok relawan politik. Nah, Sobat Banpol, saya sebut Sobat Banpol aja lah ya, Banpol 24 karena supaya akrab. Nah, teman-teman mungkin pemirsa sudah bisa melihat bahwa di sebelah kanan saya sudah hadir sobat-sobat dekat saya, teman nongkrong juga sebenarnya nih. Jadi kita ngobrol ya, nggak usah debat nih. Kalau debat nanti kita jadi debat kusir. Karena Inanews dan media yang juga berkontribusi, kita mainkan suasana pemilu yang damai. Ya kan? Untuk itu saya perkenalkan salah satu mungkin paling dekat ke saya ini, Bang Ridwan. Mungkin bisa diperkenalkan Bang Ridwan nih. Halo sobat-sobat Banpol, saya Ridwan Hanafi, salah satu relawan Anies Muhaimin, Amin. Komunitas relawan saya namanya Laskar Caimin. Ya, terima kasih. Ya, oke. Lanjut ke Bang Wadi nih. Halo sobat Banpol, saya Fandila Tuperisa, Sekretaris Relawan Ganjar Abadi DKI Jakarta. Teman-teman Sobat Banpol, nah sekarang coba saya mesti buka contekan dulu nih Bang, gitu loh. Nah, pertanyaan paling awal gitu, kalau buat kita nih, buat apa namanya, informasi kepada teman-teman Sobat Banpol gitu loh. Gimana sih? Mungkin dari Bang Ridwan dulu ya. Gimana sejarahnya sampai terbentuk gue bikin relawan Caimin ya, Caimin lah gitulah. Ya, oke, baik. Terima kasih Bang. Saya dan kawan-kawan sebelumnya adalah bergerak sebagai relawan di Pimpres ini. Jauh sebelumnya bergerak pada masa Pimpres 2014, yang saat itu lagi riaknya gerakan rakyat untuk mendukung Jokowi. Nah, dari situlah mulai spirit itu terbangun, relawan-relawan, termasuk juga komunitas kami yang waktu itu namanya Laskar Rakyat Jokowi. Nah, putaran periode berikutnya 2019 kami berpartisipasi lagi dalam Pimpres 2019 itu. Nah, masuk pada Pimpres yang berikut ini 2024 ini, kebetulan saya dan kawan-kawan itu diskusi. Saya secara pribadi berdiskusi langsung dengan Caimin. Waktu itu sekitar bulan Juni, tanggal 2 diskusi. Artinya dalam diskusi itu kami bertukar pikiran, apa kira-kira gagasan Caimin dan DPP PKB untuk mendorong Caimin sebagai calon presiden waktu itu. Ketika ya? muktamar PKB. Apa sih gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran baru seorang Muhaimin Iskandar. Nah, dari situlah kami berdialog, diskusi. Yang saya tertarik dari seorang Muhaimin Iskandar itu adalah gagasan-gagasannya. Salah satunya saya ini sebagai seorang pegiat energi, tentu lebih menggali apa pemikiran-pemikiran seorang Muhaimin, Gus Muhaimin itu tentang yang namanya energi berkeadilan. Karena problematika kita saat ini, ketika 2014
periode pertama Jokowi sampai akhir periodenya ini, soal energi ini belum merata. Jadi keadilan itu belum merata bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, berangkat dari situlah saya tertarik dengan pemikiran-pemikiran seorang Gus Muhaimin terkait dengan yang namanya energi berkeadilan. Atas dasar itu akhirnya terbentuklah. Atas motivasi itulah kemudian saya berdiskusi dengan kawan-kawan yang dalam komunitas di dalamnya Laskar Rakyat Jokowi, pendukung Jokowi saat itu, bagaimana kalau kemudian kita menggagas sebuah komunitas baru yang untuk menyambut periode Pilpres 2024. Kita berikan dukungan kepada seorang Muhaimin Iskandar. Artinya berubah angin lah ya. Iya. Oke, cukup sampai di situ ya. Nanti kalau kepanjangan nanti penasaran teman-teman. Nah, kalau untuk Bang Pandi sendiri nih, kan Bang Pandi ini wah banyak bermain di lapangan lah ya. Kita banyak bermain di lapangan, kita ketemu di lapangan dalam banyak sebuah event ya gitu kan. Aktif banget lah gitu. Nah, kalau Bang Pandi sendiri ini kan dari relawan Ganjar Abadi. Ya. Nah, yang terbentuknya gitu. Jadi kami juga seperti Abang tadi, kami juga memang udah bergerak ya, terlibat atau berpartisipasi aktif. Itu memang banyak dari kami di relawan Ganjar Abadi itu yang memang juga aktivis dari mulai 98 lah. Dari 98 itu ada beberapa yang di situ. Lalu seiring berjalannya waktu, kami pun concern dengan perubahan, dengan apa yang telah dilakukan terutama pada masanya Pak Jokowi ya. Itu kami banyak sekali dari berbagai macam-macam elemen gitu ya, dari ada yang dari profesional, ada yang memang terlibat di organisasi, berbagai organisasi kemanusiaan atau organisasi massa, semua elemen masyarakat, semua elemen masyarakat, kebudayaan, praktisi hukum, berbagai lapisan segmen segmen. Nah, itu kita sudah memang dari terlibat aktif mulainya sih di 2014 dan 2019 ya, itu memang kita banyak aktif. Nah, karena kita itu di 2014 dan 2019 itu afiliasinya ke Pak Jokowi, karena dengan kita melihat bagaimana kinerja beliau, cara kerja beliau yang membuat kita ya boleh kita bilang kita jatuh cinta lah dengan dan bukti nyata terbukti gitu ya, bahwa perubahan itu selama kepemimpinan beliau itu adalah ya kan, beliau telah sisi positif lah, sisi positif banget, dikenal di dunia luar ya kan, program-program yang diakui lah oleh dunia. Nah, itu yang membuat kami jatuh cinta dengan kepemimpinan beliau. Dan pada saat itu sekarang ini kita melihat, buat kami yang memang seperti Abang kenal juga, kita ini aktivis, dekat dengan akademisi, dekat dengan akar rumput, yaitu buat kami saat ini kami lihat ada di sosok Pak Ganjar Pranowo. Dengan mentornya Pak Mahfud, dengan wakilnya Pak Mahfud ini yang menjadi dari mulai 98 sampai ke sini itu sosok mentor lah untuk berpolitik. Kita udah sama-sama tahu lah track record beliau ya kan. Nah, oleh karena itu kami dari beberapa elemen yang ada di Ganjar Abadi ini hari ini afiliasi atau kita mendukung program dari Pak Ganjar dengan membentuk relawan Ganjar Abadi. Ya, relawan Ganjar. Jadi ngomong-ngomong, kalau saya dengar tadi ya artinya semua dulu cinta Pak Jokowi juga kan, Amin. Kita ini kayaknya dulu cuma mungkin 2004 kan karena perubahan konstelasi politik, akhirnya sudah saya dukung Pak Ganjar, saya dukung Caimin kan gitu. Itu sah saja, wajar. Itu kan demokrasi ya. Gitu. Sepanjang itu kita menjalankannya damai semua ya. Menjalankan politik riang gembira lah, kata salah satu anak muda itu gitu kan. Bang. Ada tambahan coba? Saya ada tambahan. Kalau saya secara personal bukan cinta Jokowi, saya mencintai visi misi Jokowi. Sama. Kita tidak ada hubungan emosional dengan Jokowi secara langsung. Tapi dengan adanya visi misinya itulah visi misinya itu cara beliau bekerja, program kerja, visi misi, cara beliau menjalankan. Itu sepakat saya. Pemerintahannya itu sangat kami rasakan gitu loh. Nah, kalau ini pribadi lagi. Relawan pemenangan itu apa sih? Kalau boleh, Relawan pemenangan itu apa sih gitu?
kan ini kan sebenarnya kan kalau Laskar Caimin ya. Ya. Laskar Caimin. Laskar Caimin. Kan itu sebuah bentuk tim relawan. Nah, arti tim relawan sendiri buat Syarbini, buat Bang Ridwan. Jadi ini sebenarnya berangkat dari peristiwa awal 2014 itu. Oh, Jadi ketika 2014 itu saya dan kawan-kawan membangun satu komunitas yang namanya Laskar Rakyat Jokowi. Laskar Jokowi. Nah, Laskar Rakyat Jokowi yang sebagaimana saya jelaskan tadi, ya kemudian berangkat dari dasar itulah saya membentuk yang namanya Laskar Caimin. Nah, dasar pemikiran saya untuk membentuk Laskar Caiminnya sebagaimana saya jelaskan dari awal tadi, ini soal sinergi, ada connecting ya, soal pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan dari sosok calon atau cawapres yang ada. Oke, sip. Kalau dari Bang Padi sendiri, arti relawan pemenang itu sendiri? Ya, arti Sebuah relawan tim, sebuah tim ya, yang memang bekerja untuk memenangkan visi misi dari pasangan capres atau cawapres tersebut yang kita dukung. Ya, oleh karena itu kami membentuk relawan dari semua elemen yang ada. Ada profesional, ada pegiat sosial media, ada itu yang bahkan bekerja untuk memberikan edukasi, Mas. Iya. Tidak hanya sekedar memenangkan suara, namun mengedukasi Edukasi politik. lingkungan sekitar kita aja dulu. Oh, setuju. Untuk mengerti apa yang menjadi visi dan misi dari capres dan cawapres yang diusung. Oke. Tidak serta-merta hanya politik uang, politik nasi bungkus, atau politik sembako, tapi juga mereka mengerti, mereka paham. Ya, itu tugasnya buat kami relawan, memberikan edukasi juga. Karena mungkin tidak semua bisa mencapai akar rumput itu. Iya. Dengan digital sekarang belum tentu semua bisa mencakup. Iya. Nggak semua orang melek digital lah ya. Melek digital ya kan. Oleh karena itu relawan di sini masih dibutuhkan gitu. Nah, relawan ini kan itu bekerja militan mungkin ya, militan, sinergis, sistematis gitu. Nah, saya lihat biasanya kan di luar itu suka ada sosok yang direkrut gitu loh. Kalau dari balik ke Bang Padi, kira-kira ada sosok figur lah, figur public figure lah yang direkrut untuk menyusun menjadi simbol atau istilahnya supaya menarik orang gitu loh. Ada nggak yang direkrut? Kalau mungkin perekrutan secara formalitas secara spesifik. Ini public figure dulu, supaya wah ada dia nih, gue ikut gabung ke dia lah gitu. Kalau namanya kita anak Jakarta, Bang ya. Iya. Anak gaul ya. Anak gaul. Kita berteman gitu sama semua kalangan. Ya kan, dan saya rasa dari masing-masing klaster itu punya public figure sendiri mungkin ya kan, dari pentolan lah, olahragawan atau pentolan, dan kalau preman mungkin pentolan sebetulnya. Bang kan itu ya kan kita bisa bilang. Iya benar. Artis ya kan. Kalau di Ganjar Abadi ada nggak? Saya mungkin salah satunya. Iya, idola saya. Kalau dari Bang Nur ada public figure yang di hire, direkrut. Kalau di Laskar ini, ya namanya juga Laskar. Laskar ini adalah sebuah perkumpulan yang memang kita nggak mengandalkan sosok-sosok figur yang untuk menjadi underbone di komunitas relawan ini, tetapi relawan ini dia bergerak secara bersama-sama, kita secara bersama-sama, sporadis secara bersama-sama, sesuai dengan apa yang kita pahami soal sosok capres dan cawapres kita. Kebetulan dalam komunitas ini bergabung mendukung Amin, yang kita tahu Anies dan Muhaimin ini adalah memiliki latar belakang yang berbeda. Salah satunya adalah seorang akademisi intelektual, kemudian Gus Muhaimin ini sebagai seorang aktivis pergerakan dan partai politik. Ini satu kolaborasi dua calon ini yang sangat menurut kami luar biasa, dan dengan gagasan-gagasan pasangan Amin inilah yang kemudian mendasari kami untuk melakukan gerakan-gerakan pemenangan di akar rumput. Jadi kami bergerak tanpa harus menonjolkan satu figur tertentu. Ya. Kalau secara ini udah jalan berapa lama? Kalau dari Bang Ridwan mulai mendeklarasikan ini loh Laskar Caimin itu sampai dengan ini berapa lama? Saya dan kawan-kawan kebetulan setelah berdiskusi dengan Gus Muhaimin,
itu tanggal 2. Tanggal 10 kami deklarasi. 10 Tanggal 10 Juni. Juni. Jadi ya diskusinya sekitar 2023? tanggal 2. Iya. Tanggal 2 Juni itu, tanggal 10-nya setelah itu kami deklarasi. Kalau Bang Bandi berapa lama bentuk? Udah berapa lama? Kalau untuk relawan Ganjar Abadinya ini terbentuk setelah Pak Ganjar itu didaftarkan atau deklarasi sebagai capres? Ya, dideklarasikan oleh partai pengusung beliau sebagai capres 2024 ini ya, di pemilu 2024 ini. Selang mungkin 2 minggu setelah itu kita dengan teman-teman, dengan beberapa senior juga berkumpul menyamakan visi dan misi. Pada saat itu belum ada cawapresnya. Jadi memang masih Ganjar dulu. Ya, jadi memang betul-betul cawapresnya masih dicari-cari gitu ya. Ya, kami ini benar-benar termotivasi dengan sosok Ganjar ini kan, karena seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa kami melihat ada figur, ada cara kerja daripada Pak Jokowi ini. Ya memang tidak 100% waktu ketuplek sama ya, namun dari ketiga kontestan pemilu saat ini yang kami lihat, yang gayanya, gesturnya seperti Pak Jokowi ada di Pak Ganjar, itu yang membuat kami akhirnya menyatukan visi dan menyamakan persepsi kita. Nah ini kan dua visi misi yang berbeda nih. Kalau misalnya tadi kalau Pak Ganjar ini kan tadi visinya kan melanjutkan. Ya. Kalau Caimin kan perubahan. Bagaimana menyampaikan ke anggota relawan? Jadi kalau saya kebetulan lebih giat pada soal sektor energi. Ada Kembali kawan-kawan lainnya, ada kawan-kawan yang mungkin lebih giat pada sektor-sektor lain. Nah, saya melihat sektor energi ini ketika era pemerintahan Pak Jokowi ini yang namanya ada 9 program nawacita, salah satunya adalah program tentang 35.000 megawatt pembangkit untuk yang namanya penerangan Indonesia lah, ya kan? Itu kan saat itu kan proyek yang sangat masif, tergantung dari pembangunan mega proyek, sangat masif 35.000 megawatt ini. Dibangunlah sejumlah PLTU pembangkit PLTU yang ada di Pulau Jawa, di daerah-daerah lain seperti Sumatera Utara, Sumatera, Kalimantan. Namun dalam proses perkembangannya ini sejumlah proyek itu menurut saya perencanaannya tidak matang, sehingga proyek itu bablas. Bablas dalam pengertian pemahaman saya over. Kan? Yang pada akhirnya saat ini kita mengalami oversupply 7 gigawatt. 7 gigawatt itu kalau kemudian kita tarik penetrasinya, itu 1 giga itu 7 juta. 1000 megawatt. 1000 megawatt itu kalau kita ini lagi 1 megawatt itu 1 juta watt. Nah, proyek-proyek yang oversupply saat ini 7 gigawatt itu kalau kemudian kita akumulasi dalam bentuk anggaran, ini pemborosan yang luar biasa. Secara nominal. Secara nominalnya, karena dalam kalkulasi perhitungan saya, dalam 1 megawatt itu anggaran sekitar 20 miliar dalam 1 megawatt. Kalau artinya ada 7.000 megawatt, ini pemborosan anggaran gitu ya? Anggaran. Artinya saya menilai di sini bahwa Pak Jokowi dan kabinetnya dalam konteks perencanaan pembangunan tidak matang. Yang akhirnya bablas dan kemudian ini menjadi beban APBN. Oke, itu dasar ya. Jadi itu makanya kalimat itu satu. Kedua, ada perubahan gitu ya. Sejauh ini proyek yang sudah dibangun sampai over kapasitas itu pun konsumsi listrik belum merata. Rata-rata kalau di daerah di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan atau daerah-daerah timur lainnya masih banyak masyarakat tidak tercover sama listrik ya. Oke. Buka tutup ya. Tutup. Cut off itu. Kalau Bang Padi, relawan Ganjar Abadi gitu loh. Bagaimana menyampaikan itu ke bawah? Lanjutkan itu loh. Ya. Kami bisa lihat ya. Kita semua bisa lihat bahwa terlepas dari hiruk pikuk yang terjadi saat ini, pemerintahan Jokowi, betul kata Abang, memang ada yang bolong-bolong ya, yang dari sisi hukum apa semua itu. Tidak ada yang memang dapat saya rasa juga untuk menjalankan ini harus perlu kesinambungan. Tidak bisa kita bebankan sesuatu pada di kepemerintahan yang saat sekarang ini. Kan? Oleh karena itu, secara konstitusi juga kan masa periode presiden itu 2 periode.
Dan berarti itu kan saya rasa tidak mencukupi gitu loh untuk mencakup semuanya ya, apalagi membenahi yang bolong-bolong ini. Nah, oleh karena itu dengan sosok Pak Ganjar ini kami mencoba untuk memberikan edukasi kepada akar rumput kami untuk menyelanjutkan dan memperbaiki apa yang belum baik gitu loh, apa yang belum baik supaya mereka ya bisa intinya masuk ya untuk edukasi, mendukung lah, gitu loh. edukasi. Bukan tidak memberikan air keruh, tapi memberikan edukasi untuk kepada pemilih ini agar yaitu jangan dibebankan kepada pemerintah, tapi harus juga memberi dukungan yang mungkin di Laskar Caimin juga ada lah, pasti edukasi informasi pasti ada lah ya. Artinya kan kita kan harus tetap memberikan edukasi kepada. Ya, tentu pasti ada. Setiap calon kan memiliki visi misi masing-masing. Tentu dengan konsep kami di Anies Muhaimin ini adalah konsep perubahan. Ya tentunya sesuatu yang gagal. Ya itu harus diperbaiki, kan? Dan ini manajemen perbaikan ini, ide-ide gagasan ini sudah masuk dalam program-program visi misi Anies Muhaimin. Nah, untuk edukasi kepada masyarakat tentunya salah satunya yang saya sampaikan tadi, artinya kita memilih pemimpin yang paham tentang kondisi negara kita. Tidak serta merta memberikan pemahaman. Iya kan? Tidak serta merta pemimpin itu hanya dengan semangat untuk membangun tanpa memiliki sebuah konsep yang terukur dan sistematis, ini akan berdampak secara langsung pada masyarakat. Ini konsekuensinya adalah masyarakat yang berdampak secara langsung. Saya mau tanya lagi kembali ke masalah relawannya ya. Kalau untuk Bang Pandi, relawan Ganjar Abadi ini itu se-Indonesia atau DKI atau Jabodetabek, cover areanya? Saya kebetulan di Korda DKI ya. DKI. Kita ada Kornasnya. Ya artinya nasional lah ya, nasional. Kebetulan sampai sekarang ini DKI. Yang sudah, kalau saya tidak salah ya, sesuai data itu terakhir sudah 12 daerah provinsi yang di SK-kan gitu oleh Kornas kami. Yang sudah mendaftar 17. Ya, 17 lumayan ya. Koordinator daerah di tiap provinsi. Itu yang kalau saya tidak salah update terakhir yang kami terima itu. Kalau LCI sudah nasional atau masih LCI? Kebetulan saya adalah sekjennya. Koordinator nasionalnya. Dan yang saya undang ternyata pentolannya. Inisiator pendiri dari relawan ini. Salam hormat Bang. Ternyata pentolannya saya undang. Kebetulan kami itu setelah deklarasi membentuk seluruh koordinator di setiap provinsi. Nah, sampai saat ini itu korda-korda yang ada itu sekitar 13. 13 itu kami memfokuskan di daerah-daerah basis-basis wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk yang terbesar. Itu yang kami memprioritas, terutama di Sumatera Utara. Nah, jadi hampir di Sumatera Utara itu struktur kami itu sudah terbentuk sampai di tingkat kecamatan. Itu basis yang paling kuat sementara ini Sumatera Utara. Real, yang paling real dan konsolidasi maksimal. Paling kuat. Yang paling sementara maksimal ini itu adalah di Sumatera Utara. Kenapa harus pilih di Sumatera Utara? Kenapa coba? Ya, saat itu kami sesuai dengan diskusi dan kajian kami, Sumatera Utara ini kan pemilu-pemilu sebelumnya adalah kantong-kantong basis kekuatan-kekuatan partai atau tokoh-tokoh tertentu. Ya, tokoh-tokoh kuat. Nah, ini yang kami harus pegang dulu, amankan dobrak dulu, serang dulu basis-basis itu, sehingga kami buat penguatan di daerah-daerah yang kita simpulkan sebagai basis-basis kekuatan kompetitor kita. Ya, artinya kan Laskar Caimin ini melakukan mapping lah, pemetaan lah ya. Ini mana yang paling kuat kita pegang dulu lah. Jadi kalau ilmu ular kan tangkap kepalanya nanti buntutnya kita dulu kepalanya. Buntutnya geligat. Gitu. Belutnya kan? Kalau kita tahu ular palanya kan buntutnya belibat gitu loh. Pentol aja lu pegang. Mas saya udah pentol aja dulu hari ini. Nah kalau Bang Pandi, basis paling kuat di mana? Jakarta kah? Atau di Jawa Barat atau di mana? Jakarta. Pantauan aja pantauan. Jakarta kuat. Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, sama kita juga ada di Sumatera Utara. Ya, ya Bali kuat ya, karena basisnya PDI ya. Oke, nah ini terakhir sebelum kita break ya, karena kan nanti ada komersial break yang mau lewat. Nah yang terakhir pertanyaan saya, nah
program kerja nih, di program kerja selama ini kan artinya tim relawan ini pasti akan bekerja 2 bulan lagi lah sampai dengan pencoblosan ya. Nah, program kerja apa sih yang selama ini dibuat program kerja relawan gitu? Ya, jadi kalau kami di Laskar Caimin, program kerja kami itu tergantung situasi di masing-masing daerah. Jadi dari masing-masing daerah itu, teman-teman di daerah itu punya inisiatif untuk membuat program-program yang sesuai dengan situasional lah. Ya, misalnya kami sesuai kebutuhan lapangan lah, kira-kira gitu sesuai ya. kebutuhan lapangan. Misalnya kami di Sumatera Utara atau di Provinsi Banten. Ya, karena memang Sumatera Utara itu kami ini deklarasi sebelum adanya paket Anies Muhaimin. Tentu sebelum deklarasi ini kami udah konsolidasi. Kami udah konsolidasi untuk Gus Muhaimin ini, ya mulai dengan melakukan misalnya istimewa ulama, memang istimewa ulama untuk mendatangkan Gus Muhaimin dalam rangka dukungan dari para tokoh-tokoh agama, kiai-kiai yang ada di Sumatera Utara. Itu salah satu yang paling kami prioritas. Kemudian kedua adalah bagaimana menggait kalangan-kalangan anak-anak muda, milenial. Kami sosialisasi, konsolidasi terkait dengan sosok seorang Gus Muhaimin pada saat itu, sebelum adanya deklarasi. Jadi kami bergerak ini sebelum adanya deklarasi atau pasangan calon yang tertentu antara Anies Muhaimin. Jadi itu yang kami lakukan. Nah, setelah adanya terbentuk pasangan calon Anies Muhaimin ini, karena kami melihat di Jakarta ini hampir semua, Bang, baliho-baliho ini kan dikuasai oleh lawan sebelah. Billboard di Jakarta ini kan dikuasai oleh kawan-kawan sebelah, kan? Ya kan memang masanya lagi perang APK. Kami pikir-pikir bagaimana kita mengimbangi di billboard ini. Saya bikin hashtag gerakan rakyat. Jadi kami dan cara saya dan kawan-kawan adalah membuat spanduk dari beras karung beras. Fungsinya buat apa? Kami buat spanduk. Tapi bentuknya karung beras. Gerakan rakyat. Dukung Muhaimin dengan segala tik lainnya untuk mengimbangi baliho-baliho yang mewah itu, bahwa antara calon oligarki dinasti dengan calon gerakan rakyat ini loh. Kira-kira itu simbol yang kami munculkan. Seru itu juga pertama, kedua. Ini ketiga cara. Ketiga ya. Sembako kita saat ini semakin naik harganya. Ya mungkin itulah. Itu simbol. Tapi udah nggak ada Bang di pasar kalau dicari sekarang. Nah, ini kira-kira. Sembako ini lagi naik. Sembako lagi naik. Iya, ini lagi harus naik. butuh perubahan. Sembako lagi naik, kebutuhan bahan pokok naik. Dan Cabai aja naik. Cabai semakin pedas, Pak. Iya. Oke, kalau dari Bang Wadi, program kerja yang paling sama dekat juga kami lebih menyentuh ke rakyat, tapi kami bekerja untuk lebih ke sektor ekonomi kreatif, seni dan budaya. Itu yang lebih kami menjadi fokus kami ya. Yang pastinya melibatkan dengan Gen Z, milenial, ibu-ibu, pasukan mama, pasukan mama lah apa itu namanya. Juga pekerja-pekerja buruh pekerja di kalau saya bicara nih dalam konteks DKI Jakarta ya. Jadi semua sektoral lah ya. Semua sektoral kami mencoba masuk untuk memberikan ya tadi edukasi, pemahaman tentang sosok dari visi misi dari Capres dan Cawapres yang kami perjuangkan. Sip, Sobat Bantol, sebelum ini acara semakin lama semakin seru pembicaraannya nih karena semua mau ngasih materi gitu lah kan, semua benar-benar aktivis semua nih, jadi biasa main di lapangan semua, jadi yang disampaikannya semua tentang suasana di lapangan lah ya, apa yang dibutuhkan masyarakat, artinya mereka tahu semua lah. Jadi sementara itu dulu Sobat Bantol, kita break ya, untuk nanti kita bicara lebih seru lagi, oke? Oke, Sobat Bantol 24, kita ketemu lagi di season berikutnya ya. Kita lanjut nih, abang-abangku. Siap. Sobat Bantol 24, kita masuk ke season berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih buat abangku berdua nih, Bang. Kan semua tidak semua pemilih ya kan, tidak semua pemilih ya, Pilpres nih ya, kan tidak dekat dengan partai politik. Ya kan, artinya relawan ini kan menjadi perpanjangan tangan dari partai politik untuk mempengaruhi mereka memilih
ya kan, yang Abang usung gitu. Nah, bagaimana cara Bang Ridwan dan Bang Didi mendekati mereka supaya mereka mau memilih yang Abang usung? Mulai dari Bang Pandi sekarang dulu lah. Iya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa salah satu yang menjadi program kerja kita itu adalah edukasi. Ya. Itu bisa secara melalui udara, sosial media dan lain-lain, juga dengan darat. Ya. Darat itu ya berupa pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi seperti ini yang kita lakukan juga. Karena kami juga kami bergerak untuk di ekonomi kreatif dan juga pegiat-pegiat budayawan gitu. Jadi lebih banyak juga kami melakukan sosialisasi sampai ke akar rumput gitu, diskusi-diskusi seperti Karang Taruna, organisasi-organisasi kepemudaan, itu ke mahasiswa-mahasiswa, maupun juga ke mak-mak tadi ya, seperti senam pagi, Campaign lah ke semua lini. Nah, itu yang kami sampaikan gitu loh, melalui diskusi-diskusi yang sifatnya edukatif. Edukatif. Kalau dari Bang Ridwan nih selaku sekjen ya tadi, sekjen Laskar Caimin Indonesia ya, bagaimana mendekati mereka nih? Kan perpanjangan tangan. Jadi Pilpres kali ini, Pilpres 2024 ini tentu sangat berbeda dengan Pilpres yang sebelumnya. Iya, pasti berbeda. Ya, Pilpres saat ini kan dilakukan secara serentak. Ya. Pilpres dengan legislatif. Artinya partai ini kan bekerja bukan hanya untuk Pilpresnya, tapi bagaimana dia mengantongi perolehan-perolehan kursi di parlemen. Tentunya ini kan kerja-kerja partai politik ini cukup berat. Satu sisi dia mensosialisasikan, memenangkan legislatif, di sisi lain dia harus kerja untuk calon presidennya. Nah, di celah-celah inilah, bagian-bagian inilah kami mengambil peran. Di mana Pilpres itu, itulah bagian-bagian peran-peran bagi relawan. Terutama kami melihat dari sisi itu. Nah, itulah yang kemudian saat ini kami lakukan adalah bagaimana ya sama seperti abang saya yang di sebelah ini. Tentu dengan cara edukasi, bagaimana menyampaikan tentang visi misi calon presiden kita Anies Muhaimin, gagasan-gagasannya. Ini kan tentu harus bagaimana supaya masyarakat itu mampu memahami apa yang disampaikan, apa yang digagas oleh Anies Muhaimin. Nah, itu salah satu bagian yang kami untuk mensosialisasikan program-program Anies Muhaimin. Itu satu. Kedua, saya melihat di lapangan hampir semua problem di partai politik ini adalah saat ini kan udah masuk kampanye ya Bang ya. Spanduk-spanduk ada di mana-mana, ya kan? Iya, makanya Banpol ini kita adakan setelah tanggal 28, supaya kita nggak disalahin. Iya, spanduk ini kan bertebar di mana-mana. Iya. Hampir saya lihat kalau spanduk ini kok yang muncul fotonya lebih besar itu calegnya, timbang presidennya. Ini kan ada satu dinamika. Betul. Kok munculnya foto caleg yang gede-gede, giliran capresnya kecil, ya? 10 meter pun udah nggak kelihatan. Bener bersama lagi kadang-kadang. Bener bersama lagi, kecil di pojok lagi. Sepakat. Ya, kan? Itulah. Ini kan celah. Yang tidak bisa dilakukan oleh caleg-caleg, itulah yang kami isi kekosongan-kekosongan. Dengan cara apa? Dengan strategi sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Misalnya ada billboard besar-besar, ya kan? Ya, kita kan relawan kan nggak mungkin bisa sampai membiayai itu billboard, kan? Ya udah, apa adanya, sesuai dengan kemampuan relawan-relawan itu. Inovasi, kan? Inisiatif buatlah, misalnya saya dan kawan-kawan buat spanduk gerakan rakyat. Pakai apa? Pokoknya kain kayak apa kayak yang bisa difungsikan, fungsikan. Ya, untuk mensosialisasikan program-program capres kita. Itu salah satunya. Kalau tambahan-tambahan lainnya sebagaimana saya pikir udah disampaikan tadi ya, tentu dengan cara-cara yang sosialisasi ya bla bla itulah. Ini yang tadi menarik nih, kan tadi sempat disinggung ikut membiayai itu. Nah, ini pertanyaan menarik buat saya jadi kepancing nih. Kalau Bang Pandi nih, ini kan relawan kan perlu kerja, ya kan? Artinya perlu ada program kerja, perlu ada aktivitas, perlu kegiatan, ya kan, untuk mendukung semua kegiatan ini. Biaya dari mana? Itu pertanyaan saya. Biaya dari mana nih untuk membiayai semua aktivitas relawan itu? Biaya dari mana? Gitu. Ini kan namanya relawan ya.
relawan itu kan harus rela dengan seberapa yang ada di kalian, di kami gitu ya. Mungkin ada 20.000, mungkin ada itu, mungkin ada yang punya 500.000, mungkin ada yang punya koneksi untuk mendapatkan sponsorship atau apapun lah itu namanya. Tapi kan yang harus tarik benang merahnya ini rela dulu. Ya, bergerak dengan artinya swadana dana masing-masing. Ya, awalnya harus berjalan dari situ. Setelah itu mau berkembang seperti apa, ada yang nanti baru fundraising. Ada yang fundraising, ada yang terus ya dari lapisan masyarakat mungkin yang punya yang simpati gitu ya, punya rasa simpati dan mereka melihat sama aspirasi daripada mereka itu kan menjadi sebuah modal lah. Sebuah modal istilahnya bahan bakar untuk kami juga tetap berjalan, bergerak ya. Ya, cuman kan awalnya ini ya harus dimulai dari masing-masing yang memang punya visi dan misi. Iya, saya kan logistik kan harus jalan terus. Bagaimana kalau logistik tidak ada dana kan gitu. Ibaratnya kan dari rumah mau menuju ke kantor aja kan kita perlu bensin. Seperti gitu. kami di relawan DKI khususnya ini, karena melihat yang tadi kita lihat bahwa banyak sekali sudah ada banner-banner ataupun spanduk-spanduk dari tiap-tiap caleg maupun 3 kontestan yang ada, kami tidak terlalu fokus ke hal itu. Satu karena biaya yang besar, yang memang ini kami membentuk tim udara. Jadi dari tim udara itu yang akan bermain untuk banner-banner untuk ininya itu membiayai semua promosi itu, mempromosikan kampanyenya masifnya di situ. Kalau hanya kan relawan ini juga tergabung ya, mungkin dari Timnas juga punya, seperti dari relawan Ganjar gitu yang mempunyai satu command center. Kalau di Ganjar itu kita kenal dengan namanya TKRPP atau PPN dan TPD-nya ya kan. Iya betul. Mereka juga mensupport APK seperti kalender atau stiker atau apa itu. Bagi relawan-relawan yang terdaftar di database mereka itu akan diberi undangan dan kalau kami seperti kayak di TKRPP itu semacam ada time plan-nya. Periode pertama ini relawan mana yang diberikan APK ini. Nanti di periode selanjutnya di sesi berikutnya relawan mana yang sudah terlalu. Jadi semua ada time planner-nya lah ya. Semua mendapat kesempatan untuk turun ke bawah dibekali oleh APK-APK yang memang disediakan oleh tim kampanye dari nasional. Gitu. Kalau Bang Riton sendiri? Ya. Dananya dari mana? Ini Bang, saya ini kebetulan dari Pramuka menuju ke Bintaro ini naik taksi. Ya. Artinya saya bolak-balik naik taksi ini udah sekitar 500.000 yang harus saya keluarkan. Apakah itu saya harus koordinasi dengan Timnas? Enggak. Nah, itu atas dasar kesadaran saya sebagai relawan. Rela. Ya kan? Artinya saya keluarkan kantong pribadi. Nah, kembali lagi soal pendanaan relawan ini. Karena saya dari awal 2014 itu pernah bekerja untuk Jokowi sebagai relawan, kami melakukan gerakan-gerakan secara organik. Artinya apa? Laskar Caimin itu tidak ketergantungan kepada Timnas atau partai pengusung. Kami bergerak sesuai dengan inisiatif kami, sesuai dengan kemampuan kami, itu yang kami lakukan. Ya. Kalau kemudian soal dengan atribut-atribut sebagaimana yang disampaikan Abang tadi, Abang lihat aja di Jakarta dan daerah-daerah kota besar lain ini, hampir baliho atau billboard Amin itu nggak ada. Nggak ada. Artinya apa? Satu sisi mungkin ada keterbatasan. Kami sebagai relawan tidak mungkin dengan sisi itu kami tidak bisa tidak bergerak. Kami harus tetap bergerak terus dengan cara militansi kami. Ya kan? Karena kenapa? Membangun sebuah perubahan itu atas dasar kesadaran. Itu prinsip kami. Makanya kenapa? Ketika kalau kemudian bicara soal spanduk, kami nggak punya spanduk. Kami menggunakan apa yang bisa kami fungsikan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Karung beras,
kain, silahkan. Itu yang kita fungsikan sebagai APK-APK. Gitu. Jadi kalau kembali ditanyakan soal modal kepada Laskar Caimin, hampir kami bergerak atas dasar kesadaran untuk menuju perubahan. Sama juga, artinya kan relawan, rela, swadana, swadaya, gitulah. Seperti ini Bang, ini kos ini. Ini Kos yang saya pakai ini saya beli sendiri. Saya suruh cetak sendiri, tanpa harus minta kantong pribadi juga. Tapi keren. Nah itu nggak pakai atribut hari ini, Bang Madi. Kami memang tidak ada atribut. Oh, tidak ada atribut. Tapi banner-banner ada lah ya. Banner-banner ada, banner-banner ada di beberapa. Kita tergantung okasionalnya. Pada saat mungkin kita membuat satu event ya. Ya, saya kan banner atribut kan sebuah identitas. Iya. Gua lo LCI, gua lo relawan Ganjar Abadi, gitulah kira-kira maksud saya. Iya, kita akan buat itu mungkin di titik-titik di mana kami akan membuat satu kegiatan gitu. Jadi ketika ada eventnya lah ya. Kita tidak juga mau membuang energi atau membuang sesuatu hal yang karena kan sudah banyak gitu loh. Toh bicaranya juga tetap kepada paslon-paslon, pemilih-pemilih paslon-paslon yang kami usung gitu kan. Cuman bagaimana si relawan ini benar-benar rela menyentuh, ini kan yang menjadi esensinya yang harus tepat itu, menyentuh masyarakatnya seperti apa gitu. Jangan sampai nanti kadang-kadang rela, kadang-kadang ngelawan. Kadang-kadang ngelawan. Itu ya kan itu relawan. Iya gitu. betul. Jadi mesti jelas dulu gitu loh, dibanding nanti hasil. Kadang-kadang dia rela, tapi kalau nggak rela dia ngelawan. Dia ngelawan. Itu dinamikanya. Dinamika. Betul, setuju. Nah, kita berlanjut. Ini kan sekarang di pemilu 2024, di Pilpres 2024 ini kan semua bermain di media sosial ya. Semua bermain di media sosial karena itu sebagai salah satu alat ya. APK digital lah katakanlah, alat batu kampanye lah. Kalau di Bang Ridwan selaku DLCI atau Bang Fadi masih main di itu di media sosial. Ya, tentu hampir dikatakan sebagian relawan-relawan yang ada ini menggunakan platform digital untuk mensosialisasikan calon presidennya, calon presiden dan calon wakil presidennya. Ini bukan hanya mungkin tidak hanya di kami, hampir sebagian semua relawan-relawan itu tentu main pada tataran platform media sosial. Nah, itu pun kami lakukan misalnya mensosialisasikan program-program, ide, pikiran-pikiran dari para calon, baik itu presidennya, calon presidennya ataupun wakil presidennya, itu selalu menggaungkan lewat platform media sosial. Itu kira-kira sih. Boleh mungkin Sobat Bantol mungkin pengen tahu nama misalnya nama Facebooknya apa, nama IG-nya apa, nama TikToknya apa gitu. Ya, jadi kalau ini kembali lagi soal prinsip, karena Laskar ini adalah spiritnya adalah perjuangan atas dasar kesadaran. Jadi setiap personil atau relawan-relawan yang ada itu dengan akunnya yang ada, partisipasi untuk mensosialisasi. Oh, jadi jadi organik. Di organik aja lah ya. Organik. Okay. Kalau Bang Pani sini dari Ganjar Abadi? Dari Kornas, Koordinator Nasional Relawan Ganjar Abadi sendiri ada namanya relawan Instagram ya, relawan Ganjar Abadi. Lalu dari RGA tadi ya. RGA ya, di DKI-nya juga relawan Ganjar Abadi _DKI Jakarta. Underscore Jakarta ya. Itu di situ semua program Instagram, ada. Kami ada di TikTok juga. Bisa dilihat di RGA Jakarta atau relawan Ganjar. RGA Jakarta atau RGA _ Jakarta? Ada di, kalau saya tidak salah, kalau di Instagram itu relawan RGA _ Jakarta. Oke, jadi Sobat Bantol itu bisa lihat nanti ya kalau dari Laskar Caimin itu banyak akunnya karena mereka bergerak masif aja semua ya, sporadis di bawah menggunakan akun masing-masing. Yang penting satu visi misi lah ya, mendukung apa yang diusung. Nah, kalau dari Bang Pandi, relawan Ganjar Abadi ini memang punya akun khusus untuk relawan itu ya. Walaupun kami juga sebagai fungsionaris pengurus ya dari organ relawan Ganjar Abadi ini juga mempunyai akun-akun pribadi yang bisa juga mensosialisasikan lewat akun-akun pribadi. Namun kan untuk visi misi yang skupnya nasional itu kita memakai
Oke. RGA Abadi. RGA. DKI. Ya. Oke. Selanjutnya ini saya jadi teringat pemilu-pemilu zaman dulu itu kan suka ada kampanye pengerahan massa gitu. Kalau di pemilu 2024 ini bagaimana menurut Bang Rifat sama Bang Pandi? Ada nggak pengerahan massa dari LCI sendiri lah? Ada nggak pengerahan massa terus orasi di lapangan? Ini zaman dulu banget itu kan. Kalau zaman sekarang itu masih bisa nggak sih lakukan? Atau memang punya program itu? Ya memang. Atau bentuk lain lah gitu. Pempres ya ini mungkin semakin berkembangnya waktu, cara untuk berkampanye ini kan tentu dengan cara yang semakin mengikuti perkembangan Develop lah. ya. Mendevelop ya. Ya, kami tentu untuk di relawan itu ya untuk cara konsolidasi kampanye untuk merekrut basis-basis itu dengan cara ya dialog. Ya. Dialog menyampaikan apa yang menjadi visi misi capres, itu yang kami menyampaikan menjadi diskusi kajian-kajian kami. Dan kira-kira apa yang kemudian kita rumuskan dari kajian-kajian ini, atau ada ide-ide atau ada gagasan-gagasan baru yang bisa kita menyampaikan kepada calon presiden atau cawapres kita. Nah, ini loh kira-kira kami dari relawan ada ide atau gagasan yang bisa menjadi pertimbangan atau rumusan baru untuk masuk dalam program-program Oke. kerja Iya. calon kira-kira itu. Ya, untuk di Ganjar Abadi, kalau dilihat dari keanggotaan gitu ya, apa namanya, itu generasi Z ini banyak, generasi milenialnya banyak nggak kira-kira? Banyak sekali karena Banyak atau mendominasi gitu? saya rasa mendominasi kalau untuk DKI sendiri. Ya di DKI lah kira-kira. Di DKI ya, di DKI cukup mendominasi ya, tapi untuk di kepengurusannya sendiri ya antara sama rata lah antara Gen Z dengan memang usia produktif lah ya gitu kira-kira ya. Usia produktif. Usia produktif. Kalau di Bang Riton? Kalau di kami hampir Komposisi, semua komposisi kepengurusan kami itu adalah milenial dan Gen Z. Kenapa harus kami? Berarti melek digital semua lah ya? Tentu, kalau Gen Z dan milenial udah melek digital. Nah, dari pertimbangan kami, komposisi kami itu adalah mendominasi adalah Gen Z dan milenial. Yang para senior-senior itu memposisikan sebagai ya penasihat atau pertimbangan aja. Lah, ya. Nah, kebetulan saya ini di komposisinya adalah di Kornas yang hanya untuk mengorganisasi, mengorganisir lah. Ya, mengorganisir kekuatan-kekuatan kawan-kawan yang ada di daerah masing-masing. Jadi hampir sebagian besar untuk komposisi kami itu di daerah-daerah itu adalah Gen Z dan milenial. Termasuk ketua umum saya itu anak milenial. Yang masih di bawah 22 tahun. Oh ya? Iya. Kenapa saya memposisikan dia sebagai ketua umum? Kan? Bukan saya yang sudah memiliki pengalaman dalam soal relawan. Ketua umum saya ini seorang ini dokter, menarik nih, dokter muda yang baru keluar dari kampus. Kemudian saya tunjuk dia untuk menjadi ketua umum koordinator nasional. Kenapa? Ya kan? Ya sebagaimana pertanyaan tadi. Basis kekuatan real untuk saat ini jumlah pemilih terbesar itu adalah kekuatannya adalah di tingkat milenial dan Gen Z. Anak muda. Untuk mempengaruhi kelompok-kelompok ini harus kita memposisikan orang yang paham dengan dinamika anak-anak muda. Oleh karena dasar pertimbangan itulah saya dan kawan-kawan memutuskan untuk ketua umum Laskar Caimin itu harus milenial. Justru ketua umumnya anak muda banget, bukan anak muda, anak muda banget. Di bawah 25 tahun. Siapa namanya? Sehingga semangatnya. Siapa namanya? Ainur Rahman. Dr. Ainur Rahman. Iya. Masih muda ya? Sangat muda. Supaya yang ada di bawah itu, wih, ketua umum gua ketua umumnya masih muda. Artinya apa? Kita di kekuatan kelompok relawan kami itu adalah memposisikan kelompok-kelompok anak muda untuk partisipasi. Yang ngatur strateginya senior-senior juga. Ya, kita senior-senior di belakang layar aja. Ya. Tapi jangan sampai kena ini, Pak, suspend sama yang muda nanti seperti yang lagi rame sekarang, Pak. Seniornya kena suspend loh, Pak. Itu karena seniornya over kapasitas. Iya, saya juga pas ketemu lagi ngumpul ya, kita diskusi dengan teman-teman kemarin pembentukan yang relawan Ganjar Abadi kan,
manggil saya abang, manggil saya abang gitu. Ternyata masih muda-muda semua. Iya. Dan saya salut, artinya kan memang di pemilu 2024 ini kan memang generasi muda, generasi Z itu kan memang berdominasi gitu loh. Nah, karena di tangan mereka lah nanti siapa akan jadi pemimpin, kan mereka yang menentukan gitu loh. Artinya makanya kita dari Banpol 24 ini kan ya artinya yang muda kan tetap kan memang harus memilih kan, menentukan siapa pemimpinnya. Tapi dengan tetap kita mengatakan bahwa tagline kita adalah bahwa ini pemilu damai, pemilu bermartabat. Oleh karena itu Mas, Bang Sony, bahwa kami di RGA itu usia produktif itu, jadi tidak ada senioritas atau junioritas ya, dengan Gen Z tersebut ya. Kami melebur jadi satu. Iya, menjadi satu lah. Menjadi satu, menjalankan apa yang menjadi tujuan visi misi. Visi misi kami. Makanya kami tiga juga atribut kami ya seperti sekarang calon presiden kami, tidak ada embel-embel parpol yang dia pakai. Nyamar lah. Polos. Membaur, bukannya ya kan? membaur lah ya. Dan tetap hitam putih hitam, ya kan? Tapi tidak garis-garis lagi. Ya kan? Jadi tetap itu yang menjadi identitas kami gitu loh, bahwa kita membaur. Iya. Melebur jadi satu dengan Gen Z untuk mengawal ini juga semua gitu loh. Iya. Kalau memang gitu. Itu masa depan itu milik mereka betul. Iya. Tapi kita juga harus ada untuk mereka. Iya, setuju. Kalau di simbol-simbol gitu, atribut-atribut di LCI? LCI tentunya simbol-simbol yang digaungkan itu salah satunya yang tadi saya katakan ya, seperti ya spanduk-spanduk gerakan rakyat, hashtag spanduk gerakan rakyat. Yang kami menggunakan bahan-bahan bekas, bahan-bahan bekas dari ini ya kami fungsikan untuk menjadikan sebagai simbol-simbol kami. Karena kenapa yang kembali saya katakan kenapa harus menggunakan karung beras, ya kan? Itu sebagai sebuah simbol bahwa gerakan rakyat menginginkan sebuah perubahan. Ya. Negara ini dikuasai oleh rakyat, sebagaimana amanat konstitusi kita. Ya, makanya rakyat jangan salah milih. Iya, gitu. Jangan sampai salah milih, kira-kira itu. Ya, oke. Sip. Jadi itu Sobat Banpol, kita sudah di ujung acara. Jadi nanti saya akan sampaikan sebuah kesimpulan. Nah, jadi kita break dulu. Oke, Sobat Banpol 24, kita ketemu lagi di segmen penutup. Nah, di segmen penutup ini tentu saya akan kembali ke narasumber sedikit. Ya, buat Bang Ridwan dan Bang Pandi nih, apa yang mau disampaikan kepada simpatisan, anggota menghadapi Pilpres 2024, pemilu 2024 ini, supaya sesuai apa yang kita harapkan bersama, sesuai dengan juga tagline Banpol bahwa di pemilu ini adalah pemilu yang damai, pemilu yang bermartabat, gitu. Apa yang mau disampaikan? Ya mungkin Bang Pandi dulu. Bang Pandi dulu, kira-kira apa yang mau disampaikan nih kepada relawan-relawannya? Pesan dari kami adalah biarlah ini menjadi pemilu yang damai, pemilu yang cerdas, pemilu yang bermartabat. Pilihlah mana yang sesuai dengan visi misi yang baik dan yang benar untuk bangsa dan negara ini ke depannya. Iya, keren. Kalau dari Bang Ridwan, pesannya? Ya, tentu nggak jauh berbeda dengan Bang Pandi tadi. Demokrasi kita ini tentu kita mengharapkan demokrasi yang berkualitas. Ya. Demokrasi yang berkualitas itu ada di tangan kita semua. Ya. Mungkin itu masa depan bangsa ini ditentukan bukan 1-2 kelompok, tapi ditentukan oleh seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini. Ya. Tentu kita berharap para pemilih-pemilih menjelang Pilpres 2024 ini yang terutama melihat adalah gagasan-gagasan dan ide-ide program para capres. Bukan dilihat dari sisi emosional, karena kalau sisi emosional tentu akan mengabaikan sisi yang rasional. Sehingga tidak lagi melihat visi misi capres cawapres itu sendiri. Oleh karena itu kami berharap seluruh pemilih yang ada di Indonesia untuk menentukan pilihannya itu menilai
ide-ide dan pikiran-pikiran calon presiden maupun wakil presiden itu sendiri. Terutama Amin nomor 1 tentu dengan tagline-nya adalah ide dan gagasan yang dia tawarkan. Kami berharap para pemilih-pemilih melihat atau lebih fokus dalam menentukan pilihannya adalah pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan segar untuk Indonesia ke depan. Oke. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, mau ditambahin lagi? Ada yang kurang? Sudah cukup. Jadi demikian Sobat Bantol 24. Jadi izinkan saya, abang-abangku, saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan lah ya, bahwa munculnya sejumlah relawan calon presiden atau capres sebelum pemilihan presiden pilpres di 2024 ini adalah sesuatu hal yang lumrah gitulah, karena dalam dinamika demokrasi Indonesia tidak selalu harus dimanai dengan ambisius, ya kan? Kehadiran relawan ini adalah salah satu bentuk inisiasi masyarakat yang secara sukarela guna menyuarakan untuk berpartisipasi dengan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh politik, ya kan, karena ini kan bergabung semua. Nah, ini hal yang lumrah karena hal ini layak menjalankan kompetisi politik. Nah, posisi relawan menjadi sangat penting. Ya, sepakat ya, sangat penting posisi relawan ya. Karena ketika kita melihat bahwa demokrasi kita ke hari ini sangat mahal, ya kan, posisi relawan menjadi menarik karena dibangun atas partisipasi kolektif, ya kan, yang mengandalkan kesukarelawan tadi, ya kan. Nah, dengan munculnya relawan dapat menjadi alternatif bagi isu kos demokrasi yang selalu tinggi. Berdasarkan dengan sukarelawan yang memiliki interest group, baik relawan maupun tokoh politik bisa membangun kolaborasi sekaligus jaringan yang lebih luas, ya kan. Ya, tentu saja hal ini bisa menjadi potensi yang mungkin tidak dimiliki orang menempuh yang melalui jalur politik tadi, ya kan. Artinya relawan ini perpanjangan partai politik, gitu loh. Nah, adanya relawan terjun dalam dunia politik ini dapat membantu mengakselerasi partisipasi publik yang lebih berkualitas. Tidak hanya itu, ke tingkat derajat tertentu inisiasi relawan dapat membangun dukungan suara yang lebih baik. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Jadi demikian Sobat Bantol, kita ketemu lagi di edisi yang berikutnya. Ya. Bye bye.